Kau pikir Kanojo Okarishimasu bagus? Kita lihat nanti, apakah kau akan berubah pikiran setelah nonton video ini? Halo Indo Gamers, para Wibu Denial. Selamat datang lagi bersama gua, host yang paling kalian cintai, Admin Yabi. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan Jepangan lainnya. Jadi hari ini aku mau ngajak kau untuk bicarakan anime Kanojo Okarishimasu. Ya secara general sih, mau anime atau manga, tapi intinya Kanojo Okarishimasu. Sebenarnya banyak juga yang jelek dari anime ini. Untuk mempersingkat, anime ini sebenarnya punya cerita yang simple. Ada seorang incel atau bahasa gampangnya pecundang, dan setelah dia putus asa dan mencari pacar rentalan. Tapi emang karena pada dasarnya dia seorang incel yang baru dapat pacar, ya pacar rentalan tadi, dia pamerkan ke orang-orang kalau dia punya pacar baru. Padahal ya tadi, pacar rentalan. Dan akhirnya dia menutupi semua kebohongan dengan kebohongan lainnya dan kebohongan lainnya, yang dimana itu akan menyulitkan kehidupan si main karakter kita. Ya tapi hidupnya nggak sesulit beli baju Wibu Lokal di bit.ly/tokocs. Jujur, aku sendiri sebenarnya suka dengan anime ini, dan aku juga suka mangganya. Tapi setelah aku bertanya dengan diriku sendiri, apa yang aku suka dari anime ini, aku bingung. Aku sendiri nggak tahu kenapa aku pernah suka sama anime ini dan kenapa aku tetap baca mangganya, manga Kanojo Okarishimasu. Sebagai orang elit yang argumennya pasti valid, yang biasa nge-review anime atau cerita yang ada di anime atau manga, aku harus mencari tahu apa yang bikin aku bilang anime ini bagus. Setelah aku telusuri, setelah aku kembali ke belakang, ternyata anime ini gak sebagus itu. Ternyata ceritanya gak sebagus itu. Aku bisa mendeskripsikan perasaanku itu kayak gini. Aku jalan buat naik gunung, capek-capek buat mendaki gunung untuk mengharapkan pemandangan yang asri atau pemandangan alam yang tidak disentuh siapapun. Tapi ternyata begitu aku sampai di atas sana, di sana aku ngelihat ada kafe senja, ada motor Vespa gitu, ada di mana-mana, ada banyak remaja-remaja senja gitu. Ya itu mengecewakan aja gitu menurutku. Lagian kenapa bisa ada motor Vespa di atas gunung? Pertama, aku bahas dulu ceritanya, dan aku baru nonton animenya dan baca mangganya sekitar 150-an capture harusnya. Jadi dengarkan baik-baik, itu yang kau tanamkan dalam pikiranmu. Kalau kau ngerasa cerita di Kanojo Okarishimasu bagus, itu menurutku agak salah. Setelah aku bertapa, setelah aku merefleksikan diri gitu, berjemur di tengah matahari, berendam di bawah air terjun, itu buat mikirkan semuanya, aku makin yakin kalau cerita Kanojo Okarishimasu itu tidak sebagus itu. Cerita dari Kanojo Okarishimasu itu nggak berprogres sama sekali, ceritanya nggak ada development sama sekali, dan itu yang bikin aku kesal dan sedikit menyesal sudah buang-buang waktu dan menginvestasikan hati dan waktu untuk series ini. Ceritanya di sini itu cuma berputar-putar gitu-gitu aja. Cerita gantung cuma begitu-gitu aja. Aku bakal kasih plot utama untuk anime ini. Kazuya itu mau nembak Chizuru tapi nggak jadi. Entah karena itu mau diganggu Ruka atau diganggu sama orang lain. Atau juga misalnya tiba-tiba Kazuya itu jadi pengecut dan bilang, "Hehe, cuma bercanda kok. Aku tahu kok pacar rentalanku," gitu. Kalau misalnya kau pernah merasa jengkel dengan episode terakhir yang ada di anime, yang dimana Kazuya itu mau nembak Chizuru tapi nggak jadi, aku bakal kasih tahu baik-baik, tanamkan ini dalam pikiranmu. Semua adegan itu akan diulang beberapa kali, dan beberapa kali yang ku maksud di sini maksudnya cukup sering. Jadi kejadian-kejadian Kazuya mau nembak Chizuru itu gak jadi. Ada aja yang ganggu. Itu diulang-ulang terus sampai di mangganya. Kalau kau merasa jengkel dengan itu, kau pasti merasa jengkel ketika baca mangganya. Pada dasarnya semua ceritanya itu hampir mengulang-ulang. Kayak aku ngulang-ulang ngasih tahu beli baju Wibu Lokal di bit.ly/tokocs. Kalau misalnya di cerita masih ada serius-seriusannya atau cerita tegang-tegangan yang bikin gantung, itu nanti di chapter selanjutnya belum tentu diselesaikan. Bisa jadi nanti ada pengalihan isu yang lebih gak penting lagi, yang entah itu diisi filler kayak apa, kayak ceritanya nggak langsung to the point, dan semuanya itu akan diulang-ulang begitu aja, kerasa kayak siklus daur ulang. Kalau kau nggak percaya sama aku, kalau kau nggak percaya dengan kata-kataku ini dan bilang Admin Yami itu elitis bla 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 bla, silakan kau buktikan sendiri. Kau beli mangganya dan kau baca, itu bakal ngulang lagi semuanya. Siklus itu akan terulang, percaya sama aku. Cerita serius, nanti cerita seriusnya dipotong, dikasih cerita sampingan gitu yang entah nggak penting-penting amat, biasanya kayak gitu. Meskipun aku bilang ceritanya repetitif dan diulang-ulang, gak berarti semua cerita di manga ini jelek. Ada juga cerita yang bagus kayak di movie arc yang semuanya kelihatan berprogres, meskipun nanti kedengarannya ngulang lagi. Ya ujung-ujungnya nanti gak bakal ada progresnya. Arc yang terbagus adalah movie arc, itu doang. Terus selanjutnya yang ku benci di sini adalah karakternya. Aku gak mau bikin panjang-panjang. Pada dasarnya aku cuma benci sama dua karakter ini. Yang pertama itu Ruka. Aku bakal jelaskan ke kau kenapa aku benci Ruka. Pertama, dia selalu berusaha mendekat dengan Kazuya, bahkan sampai memaksa
Kazuya untuk pacaran sama dia dengan cara mengancam atau ngasih tahu kalau Chizuru itu hanyalah pacar sewaan yang disewa oleh Kazuya. Ya, blackmail. Itu genre yang pasti kalian senang dan kalian tahu kan. Dengan kelakuannya yang kayak gitu, aku ngerasa kalau dia adalah orang yang mengganggu. Ibaratkan nyamuk yang suka gigit kaki waktu kau tidur malam-malam. Ya itu Ruka. Ya Ruka itu ibaratkan nyamuk. Pertanyaannya adalah, kenapa Ruka itu mau mempertahankan hubungan ini? Hubungan yang sepihak ini. Apa motivasinya si Ruka untuk mau jadi pacarnya Kazuya yang pecundang ini? Motivasi yang menurutku cukup bodoh. Ketika aku bertemu dengan Kazuya, detak jantungku meningkat. Kau olahraga, kau bisa meningkatkan detak jantungmu. Kenapa kau mesti pacaran dengan orang yang bisa meningkatkan detak jantungmu? Itu bodoh. Itu tidak masuk di akal. Itu jatuhnya alasan yang cukup bego karena nggak bisa dipikirkan secara logis. Suatu saat kalau misalnya nanti dia ketemu dengan pocong atau demit di Indonesia, entah itu kuyang atau apapun itu, mungkin dia bakal jatuh cinta dengan pocong. Kita lihat aja nanti. Entah dia masuk acara mistis gitu kan, terus dia nanti, aku jatuh cinta dengan setan. Itu Ruka. Selanjutnya adalah Mami. Dulu aku berpikir kalau misalnya Mami adalah karakter yang terbaik. Maksudku yang terbaik di sini adalah karakter yang penulisannya bagus dan diperankan secara bagus. Makanya dia di sini menjadi sosok villain. Aku berpikir Mami adalah orang yang membuat cerita di anime ini jadi spicy. Jadi pada dasarnya aku berpikir kalau Mami adalah villain, yang dimana aku cukup suka dengan peran villainnya Mami ini yang berusaha mengganggu hidupnya Kazuya. Dan aku ngerasa wajar kalau orang banyak benci Mami karena Mami adalah orang jahat. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kayak bagaimana caranya aku mikir bisa masukkan iklan baju wibu lokal di bit.ly/toko CS, aku mikir dia ini bukan karakter yang bagus. Iya, dia jahat, tapi sebenarnya dia nggak sebagus itu. Biasanya setiap orang jahat itu punya alasan buat jadi jahat. Ada motif khusus kenapa dia berubah jadi jahat atau dia berbuat jahat. Entah apapun itu motifnya, mau jelek atau bagus. Tapi sampai sekarang aku nggak tahu apa motifnya Mami. Kenapa si Mami ini pengen banget mantan pacarnya itu menderita? Kalau misalnya kau iri dengan Kazuya, kenapa kau nggak balikan sejak awal gitu? Balikan kek, jadi kalian bersama lagi dan kau nggak iri ngelihat Kazuya dengan cewek lain. Itu kan lebih masuk akal. Pada dasarnya aku nggak ngerti motivasinya Mami untuk jadi jahat itu apa. Dan juga kalau dipikir-pikir, kalau misalnya Mami ngajak balikan Kazuya, apakah Kazuya akan menolak? Aku pikir tidak. Setelah ada adegan di anime yang dimana Kazuya fotonya Mami. Tapi itu bodoh, ya gak usah diingat-ingat. Tapi pasti Kazuya mau gitu. Jadi sampai sekarang aku mempertanyakan kewarasanku, kenapa aku masih ngikutin series ini. Dan aku mempertanyakan kewarasannya Mami. Apa motivasinya dia berbuat sebegitu jahat gitu? Kenapa dia tidak membiarkan mereka hidup dengan damai? Betul, membuat cerita menjadi spicy, tapi aku ngerasa dia adalah sesuatu yang bodoh gitu, tidak asik. Itu kenapa aku mau jual figurnya tuh. Dan yang terakhir yang ku benci itu ya sebagai tambahan Kazuya. Aku nggak mau jelaskan kenapa aku benci Kazuya karena kau pasti tahu kenapa aku benci Kazuya. Salah satu alasannya dia pecundang. Ya pada dasarnya aku benci Kazuya karena ya dia bisa dibilang incel. Ya udah mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video wibu lokal. Jangan lupa like ini video, komen ini video, dan subscribe Clinton Studio dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya karena biar kau bisa dapat notifikasi kalau ada video wibu lokal yang baru. Jadi biar kau nggak ketinggalan gitu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Clinton Live dan nyalakan lonceng notifikasinya karena di sana kami akan live dan di sana biasanya liveku cukup menyenangkan buat ditonton. Jadi silakan ke sana buat ditonton. Kalau kau mau dapat info tentang aku lebih cepat, kau bisa follow Instagramku @admin_yami. Ya biasanya di sana aku jadi manusia. Ya udah itu aja dulu. Kalau kau mau follow Instagramnya editor Clinton, kau bisa cari Instagramnya itu. Ya udah itu aja dulu. Stay clean and sound. Hey, jangan close videonya dulu. Kalian gak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official wibu lokal dari Clinton Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju wibu Rokaru. Sama kerennya, sama wibunya, dan ya sama harganya. Jangan ngaku wibu lokal kalau kalian belum pakai baju wibu Rokaru. Apalagi bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju wibu lokal kalian? Kalau kalian mau baju wibu lokal, buruan ketik di browsermu bit.ly/toko CS atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas, dan buruan beli karena
Aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/toko CS. Di bit.ly/toko CS, isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru. Ada juga masker Wibu lokal dan masker Clean Sound, serta merch Clean Sound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/toko CS dan dapatkan baju Wibu lokalmu sekarang.